aku punya prinsip salah tidak apa-apa. Jadi matematika kalau ikut lomba itu dibuat hiburan, jangan dibuat serius. Kalau dibuat serius buat ngincer hadiah itu percuma sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dulaut, yuk nonton. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizky Maulidia dari kelas 7. Saya siswi dari SMP Negeri 2 Tuban. Kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat nih. Silakan perkenalkan diri. Hai, saya Tegar Klasa Surya Putra dari kelas 7A. Saya siswa dari SMP Negeri 2 Tuban. Oke, Tegar kalau di sekolah suka mata pelajaran apa? Untuk mata pelajaran yang mungkin saya sukai matematika. Oke. Kalau di sekolah suka ikut ekskul apa? Kalau ekskul ya sama. Matematika juga. Oh, oke. Kalau boleh tahu, Tegar suka matematika dari kelas berapa? Untuk matematika mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD. SD. Wow, cukup lama ya. Oke, kalau di ekskul itu pembinanya siapa? Untuk ekstrakurikuler di sini yang membina itu Bu Canila. Cahayani. Ya. Kalau ekskul itu berapa kali seminggu? Biasanya untuk ekstrakurikuler dalam 1 minggu itu 1 kali pertemuan. Di hari apa itu? 1 minggu 1 kali pertemuan itu biasanya di hari Rabu. Tegar kenapa tertarik dengan matematika? Kenapa ya? Soalnya kalau matematika itu ilmu pasti. Sudah gimana ya? Dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Dan matematika kan juga beragam ilmunya kan, tidak hanya aljabar, Pitagoras kan, tidak hanya itu kan, beragam. Iya. Itu yang Selama ini Tegar punya prestasi apa di bidang matematika? Bisa diceritakan sedikit mengenai prosesnya ikut lomba tersebut? Untuk yang pertama itu di bulan November kemarin itu di SMA Negeri 1 Tuban yang mengadakan LPB Genius. Itu saya salah satu anak yang dipilih di sekolah untuk mewakili mata pelajaran matematika, dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara 3 kemarin di Jawa. Terus di kemarin bulan November juga 1 minggu setelah Genius itu juga ada lagi Omnas 12 Olimpiade Nasional Matematika, Bahasa Inggris sama Sains. Untuk Omnas sampai sekarang ini belum selesai. Jadi ada 3 tahap. Tahap rayon di setiap kabupaten, terus ada provinsi, final provinsi kemarin di Surabaya. Terus insya Allah menyusul di 17 Juni besok di Jogja, di UIN Sunan Kalijaga, di Universitas UIN. Kalau yang di Tuban rayonnya yang Omnas 12 itu mendapat untuk lolos itu nilai minimal harus 72 ke atas. Alhamdulillah bisa lolos. Dan kemarin di provinsi juga lolos ke final nasional dengan mendapatkan medali perunggu. Oke, tepuk tangan ya untuk saudara Tegar. Selain di bidang matematika, ada bidang lain yang ditekuni?
Mungkin fokus ke ilmu bahasa, terutama bahasa Jawa. Kenapa? Soalnya bahasa Jawa itu banyak orang Jawa kelangan Jawa nih. Orang Jawa gak bisa bahasa Jawa. Oh iya. Kan bahkan orang luar negeri saja itu mempelajari gamelan. Bahasa Jawa itu juga dipelajari. Tapi orang Jawa kan tambah apa istilahnya? Sebadai karena cara Jawanya itu tidak apa? Untuk aku sudah bisa orang Jawa gitu, tapi kan aslinya kan nggak bisa. Aksara Jawa kadang masih lihat catatan kan. Terus bahasa krama, bahasa Inggris, bahasa kromo, terus semacamnya itu kan masih banyak yang nggak paham. Yes. Orang sekarang gitu ya. Terus pernah nggak sih Tegar ngalamin perasaan gimana gitu saat teman-teman tidak suka pelajaran matematika, sedangkan Tegar tertarik dengan matematika? Kalau teman yang nggak tertarik matematika itu banyak. Iya. Tadi pas proyek itu ada Bu Martin juga tanya, ada banyak yang bilang kalau matematika itu susah, bikin pusing. Tapi apa ya, matematika itu aslinya mudah kalau tekun belajar. Satu itu tekun belajar. Kalau walaupun gimana ya, dia nggak suka matematika pun kalau mau mencoba mesti bisa. Soalnya matematika itu ada satu yang mungkin harus dihafalkan, itu rumus. Nah, kebanyakan orang kan susah menghafal rumus karena matematika kan banyak. Tidak hanya tambah kali kurangan, itu kan pelajaran dasar paling dasar. Kalau menginjak SMP kan mulai masuk Pitagoras, aljabar, sudut-sudut, terus untuk kelas 8 bisa aritmatika, terus kelas 9 juga ada kesebangunan itu. Kelas 7 itu juga ada kesebangunan. Namun mengarah ke kesebangunan yang paling dasar mungkin. Saya juga nggak tahu, tapi kebanyakan di buku itu sudut-sudut. Iya. Jadi kalau intinya kalau mau belajar bisa. Tegar pernah merasa putus asa nggak pas ikut lomba, tapi ya kayak ngerasa putus asa gitu, udah nggak bisa lanjutin, kayak soal-soalnya itu sulit kalau menurut? Kalau soal sulit itu ada, tapi kalau buat putus asa enggak. Soalnya aku punya prinsip salah enggak apa-apa. Jadi matematika kalau ikut lomba itu dibuat hiburan, jangan dibuat serius. Kalau dibuat serius buat ngincer hadiah itu percuma sih. Itu artinya dia itu enggak tidak suka, gimana ya, kalau istilahnya olimpiade kan perang. Dia itu olimpiade enggak buat belajar dan menambah ilmu, namun olimpiadenya itu dibuat untuk mengincar hadiah, tidak mengincar ilmunya. Kalau olimpiade itu kalau dari sekolah-sekolah lain mungkin diam aja. Kalau pas olimpiade diam, nggak mau kenalan sama orang lain. Kalau yang diajarkan sama bapak sama Bu Mila itu justru itu, kenalanlah sama banyak orang yang di olimpiade itu. Kalau banyak kenalan, kalau mau berbincang-bincang tentang soal, berbagi soal-soal kan itu lebih
mudah, jadi kalau nggak tahu bisa tanya satu sama lain, jadi lebih mempermudah mencari ilmu. Itu yang mungkin ada tapi kan canggung, malu kalau mau bertanya. Ya itu yang buat apa, kalau apa olimpiade pasti host apa ya, hostnya biasanya kan panas-manasi. Kalian jangan pedulikan itu yang lainnya, itu musuh kalian bukan teman kalian, mesti ada host yang gitu. Tapi justru kalau berkenalan itu yang buat nambah teman sama nambah ilmu. Selama ini ikut lomba matematika ini ada pengalaman kayak punya teman baru itu dari luar kota ada tuh? Ada Ada berapa kira-kira? Ada 3, cuma yang tak apa benar-benar ada nomornya, kalau mau kontak itu cuma ada 1. Soalnya yang 2 itu hanya kenalan, cuma enggak saling buat kontak enggak. Oh, cuma kenalan lewat real Ya, gitu enggak? tatap muka, jadi enggak dilanjutkan di apa chat atau gimana itu enggak. Oke. Kalau di kelas itu kan biasanya ada ujian-ujian gitu atau Ya. ulangan-ulangan. Itu kan biasanya kan ada kayak nilai tertinggi atau nilai terendah gitu. Ya. Kalau Tegar misalnya nilainya tertinggi tapi kedua, terus yang teman Anda nilainya peringkat ke-1 itu gimana? Mau bersaing atau gimana? Justru itu yang buat untuk lebih semangat belajar. Soalnya gimana ya, di rapotan kemarin itu juga ada yang matematikanya lebih tinggi dari saya. Itu yang buat ini harus lebih ini. Masa aku udah pernah ikut lomba, dia belum kok Udah lebih tinggi. tingkat. Intinya gitu. Apa mencoba baru. Kalau di rumah gitu belajarnya sama siapa? Tegar? Atau Biasanya les gitu? Les sudah lama enggak. Les dulu kelas 6 itu terakhir les di apa di istilah Jawanya itu bateh Oh kayak sepupu gitu? ya. Itu sekarang sudah lama, sudah ada setahun itu Kak Les. Kalau tadi pertanyaannya gimana? Kalau di rumah gitu belajar sama siapa? Biasanya sama bapak, atau kalau benar-benar tidak bisa mungkin cari referensi di Google atau media sosial lainnya. Kalau Mas yang ada di Jakarta enggak apa sedang lagi on di WhatsApp, ya saya coba tanya. Harapan Tegar untuk selanjutnya ini gimana perkembangannya? Mencari prestasi. Cari prestasi. Ya, soalnya kemarin di rapot itu ada 1 nilai yang ganjil, itu paling apa paling jelek di semua mata pelajaran. Itu mau coba saya tingkatkan dan saya pelajari lagi. Oke. Tegar bisa beri motivasi terkait motivasi terkait matematika kepada sobat Dulaut gitu. Kalau motivasi itu yang penting 1, belajar. Tinggalkan semua apa, kalau kewajiban itu udah harus dilaksanakan, tapi di sela-sela kewajiban kita harus menyelingi dengan belajar. Dan di kehidupan kalian itu tidak ada yang namanya waktu, tidak ada waktu untuk belajar.
Karena di satu hari itu ada 24 jam, masa tidak ada waktu untuk belajar. Intinya tidak ada kata tidak belajar dalam hidup, karena di hidup ini dunia mengajarmu, bukan belajar. Oke, terima kasih tanggapan atau jawaban tentang pengalaman mengikuti Olimpiade Matematika ini. Terima kasih Sobat Dulaut. Jangan lupa nonton podcast Dulaut. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Dulaut, yuk nonton.